Halo, cegah hoaks dengan saya. Nah, sekarang yang bikin kita bingung dan capek itu bukan lagi tentang kekurangan informasi ya, tetapi malah kelebihan informasi. Nah, kenapa? Karena sekarang orang berlomba-lomba untuk memperoleh berita dan menjadikannya topik pembicaraan pertama dan utama tanpa mengetahui fakta dari berita tersebut benar atau tidak. Nah, di antara keributan tersebut terdapat space atau tempat hoaks itu untuk tumbuh dan menyebar. Nah, masalahnya hoaks ini menggunakan kalimat-kalimat yang meyakinkan dan dapat membuat kegiduhan di masyarakat, seperti misalnya informasi ini diperoleh dari orang dalam atau bahkan sebar berita ini sebelum dihapus. Nah, yang seperti itu biasanya yang memancing polemik-polemik di media sosial sehingga tersebarnya berita bohong. Nah, contohnya hoaks yang tidak ada matinya dari tahun ke tahun adalah berita hari kiamat. Nah, sebenarnya tidak ada siapapun atau satu orang pun di dunia ini yang mengetahui hari itu. Tetapi karena sudah disebarluaskan, ada beberapa orang yang sampai panik, tegang, dan bahkan sudah siap-siap, bahkan sekayak hoax itu benar-benar ada nyatanya. Akan tetapi jelas itu semua hanya berita bohong. Nah, contoh yang lain yang lebih absurd lagi yaitu dipindahkannya sholat Jumat ke hari Sabtu. Nah, ini merupakan berita yang sangat salah. Kenapa? Karena sudah menyalahi norma agama dan tentu saja pemerintah tidak ada sangkut pautnya dengan berita ini. Nah, di samping itu anehnya banyak orang yang percaya. Kenapa? Karena hoax sendiri ini dibuat seolah-olah penting, seolah-olah mendadak, seolah-olah benar-benar berada atau sumbernya itu benar-benar ada, benar-benar jelas. Padahal kalau kita mau berhenti sebentar untuk menge-share berita-berita tersebut, kita telaah kembali, kita lihat kembali seperti dari mana sumbernya, dapat dipercaya atau tidak, atau kita bisa bertanya kepada orang lain. Kemudian kita bisa menggunakan logika kita untuk menalar apakah berita ini, masa sih berita ini bisa terjadi? Nah, yang seperti itu. Nah, terkadang yang paling menakutkan atau yang bikin geger itu bukan beritanya, tetapi bagaimana kita menerima berita tersebut. Nah, selagi kita menggunakan logika, saya pikir semuanya dapat bisa terkendali. Karena sejujurnya lebih banyak orang yang langsung menge-share daripada mengecek lagi berita tersebut. Nah, hoax ini tidak dapat hilang sepenuhnya. Nah, kepanikannya bisa hilang selagi kita menggunakan logika. Jadi, kita harus cek dulu sebelum menyebarluaskan berita ini. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang-orang yang menyebarkan berita bohong dan membuat kepanikan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi sebelum menyebarkan, tahan dulu jempolnya, kita cek terlebih dahulu dengan membandingkan dengan berita lain di halaman-halaman yang valid, yang bisa dipercaya. Nah, kita bisa mencegah hoax ini dengan memulai dari diri kita sendiri untuk stop menyebar berita hoax dan percaya dengan berita-berita yang beredar di media sosial. Jadi, bijaklah dalam menggunakan media sosial.